Induksi Ya, matematika siap, itu Bu. ada, oke. Induksi matematika ada 3 tahap. Pertama, ini istilahnya pembuktian basis, kemudian ada hipotesis induksi sama pembuktian induksi. Nah, supaya tidak terlalu abstrak, makanya dikasih contoh gitu. Nah, contohnya ini, saya tuh sebenarnya pengen membuktikan bahwa PN itu benar. Dibaca baik-baik yang atasnya ya. Untuk semua N anggota dari bilangan natural number, bilangan asli. Jadi natural number tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu. Bilangan asli lah. Oke, jadi ini adalah domain. Oke. Untuk domain itu, PN itu benar gitu. Jadi ini domainnya tolong diperhatikan. Di sini domainnya adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah kalau saya mau pakai bahasa yang lebih gampangnya adalah N-nya lebih dari sama dengan 1. Gitu ya. Untuk N lebih klaim, untuk N lebih dari sama dengan 1, maka PN itu benar. Gitu ya. Oke. Nah, PN ini biasanya supaya gampang dikasih ini kiri sama kanan gitu apa formulanya. Jadi tugas kita adalah untuk membuktikan apakah kiri itu sama dengan kanan gitu ya. Nah, kemudian ini kayak ini 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah N ini saya bisa menulis dengan cara yang berbeda-beda, tapi sebenarnya sama aja. Bisa 1 tambah titik-titik tambah N kalau misalnya saya agak males nulis gitu. Atau saya bisa, cuman kalau 1 tambah titik-titik tambah N itu jadi nggak kelihatan ya polanya ya. Kan ini saya mau memperlihatkan polanya bahwa dia tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Jadi ini sebaiknya dihindari lah, jangan. Atau saya tulisnya, kalau saya lagi rajin, saya bisa nulisnya begini. Gitu. Lagi N-1 ditambah N-2. Kok N-2? N gitu ya. Dan enaknya kalau ini harus dihapus manual. Oke. Nah, kayak gini boleh gitu. Ya, nulis kayak gini. Kan lebih jelas gitu. Oke. N ini apa? N ini tergantung dari masukan si ini gitu. Jadi kalau misalnya dia P-nya P5, ya berarti artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini ngerti ya. Maksudnya bagaimana caranya membaca ini loh. Nih, formula itu gitu. Oke. Bu, kalau misalnya P-nya 2 gimana, Bu? Kalau P-nya 2 berapa gimana? Kalau P2 berarti sama dengan apa? Yang kiri ini, yang kiri. Coba. Berapa ditambah berapa ditambah berapa ditambah berapa? Maksudnya ini persamaannya apa kalau yang kiri? Jadi kan kalau P-nya 5, berarti kan M-nya sampai 5. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kalau P2, berarti berapa tambah berapa tambah berapa atau gimana? Coba ada yang bisa bantu saya jawab? Ada yang bisa bantu menjawab? Atau biar cepat? 1 tambah 2 sih, Bu. Gimana, Farid? 1 tambah 2. 1 tambah 2, oke. 1 tambah 2 gitu ya. Loh, Bu, tapi kan itu masih ada titik-titiknya. Oh ya, nggak masalah. Karena kan ini kan asumsinya kalau analisis algoritma itu asumsinya itu datanya banyak gitu loh. 1 juta gitu, 1 miliar gitu ya. Jadi makanya nulisnya biasanya mereka begini gitu. Tapi kalau misalnya P-nya 2 ya berarti 1 tambah 2 gitu. Gitu ya. Oke. Kalau P-nya 1 berarti sama dengan berapa? 1, Bu. 1 gitu ya. Oke, sip. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita katanya tadi pertama disuruh membuktikan yang namanya ini. Pembuktian basis induksi. Membuktikan bahwa PN itu benar untuk beberapa nilai terkecil dari domain. Tadi kan domainnya ini ya. Domainnya itu, N itu adalah N lebih dari sama dengan 1. Artinya N itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Entah bisa sampai ujung gitu ya. Sekarang saya mau nyobainnya 1 aja lah yang paling kecil gitu ya. Oke, jadi ini namanya klaim. Ya. Saya mau bilang klaim bahwa untuk N lebih dari sama dengan 1 berlaku ini. Gitu. Nih, PN benar. Itu namanya klaim. Nah, kemudian yang pertama harus itu adalah saya mau tadi basis induksi. Basis induksi. Tadi katanya saya mau membuktikan ini untuk yang domainnya terkecil. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung kalian punya waktunya berapa banyak. Gitu. Kalau saya mah 1 aja lah gitu ya. Udah yang paling depan aja, yang paling kecil aja. Ya udah, berarti saya akan coba untuk N-nya untuk N-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kalau N-nya sama dengan 1 kan gampang ya.
gampang membuktikan ini, ya nggak sih? Kiri sama kanannya gampang nggak sih dibuktikan? Saya tinggal gini aja, oh berarti kalau N-nya 1 kan berarti P1 sama dengan yang kirinya ya, sama dengan yang kirinya itu yang sama dengan 1 gitu. Yang kanannya gimana nih? Cara ngitungnya? P1-nya. Gimana Antonio? Susah ya kalau nggak bisa ngomong ya. Oh, atau lihat di chat. Oh, ternyata Antonio sudah nanya ke saya. Oke, P1, coba yang bisa ngomong. P1 yang untuk yang kanan. Ulang lagi. Ini saya nggak sukanya kalau pakai PowerPoint tuh begini. Sensitif banget pen saya. Ini kanannya. P1-nya sama dengan apa? Bu, Antonio jawab di chat, Bu. Oh, jawab di chat. Oke, pantesan saya nggak bisa dengar. Satu, oke, gitu ya. Jadi, tinggal diganti aja N-nya jadi 1, kan gitu ya. Jadi 1 ditambah 1 tambah 1 per, kok ini ditambah? Dikali ya, 1 dikali 1 tambah 1. Gitu. Jadi 1 dikali 2 dibagi 2, jadi sama dengan 1. Gitu ya. Terus, tadi kan untuk membuktikan, kirinya harus sama dengan kanan gitu kan. Lihat aja, kirinya 1. Kanannya berapa? 1. Sama kan? Karena sama, maka terbukti gitu. Untuk domain yang tadi yang 1 aja, baru 1, ini nih yang ini itu sudah terbukti. Apakah selesai? Ya belum gitu. Kenapa? Kan ini kan katanya domain yang harus dibuktikan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai banyak gitu kan, N lebih dari sama dengan 1. Padahal yang baru saya buktikan adalah 1 aja gitu. Oh ya udah Bu, ayo sekarang kita buktikan 2. Oh boleh gitu. Kalau kalian mau nyobain boleh gitu. Itu masuknya ke basis lagi. Masukin P-nya 2, terus berarti 1 ditambah 2 kan 3 kirinya. Kanannya 2 dikali 2 ditambah 1 gitu ya. 2 tambah 1, 3 kali 2 kan 6. 6 dibagi 2, 3. Oh benar, kiri sama kanannya sama-sama 3 gitu. Oke, berarti 2-nya terbukti dong. Terus 3-nya gimana? Ya udah Bu, kita hitung lagi aja kayak gitu. Kan nggak ada habisnya kalau misalnya membuktikannya semuanya di basis gitu. Jadi kalian cobain 2, cobain 3, cobain 4, cobain 5 gitu kan ya, nggak habis-habis. Makanya kita butuh metode yang lain gitu. Metode induksi matematika ini gitu ya. Jadi untuk sisanya saya akan pakai yang tadi yang kayak efek domino itu ya. Jadi kata induksi matematika bilangnya begini. Untuk N sama dengan J gitu, terus gimana nih nasibnya gitu. J-nya ini ya bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Jadi kita ambil acak, itu bisa benar atau enggak. Maka menurut teorinya dibilang, saya akan mengasumsikan, kalau saya asumsikan PJ-nya benar, berarti maka PJ plus 1-nya juga harusnya benar. Dengan asumsi ini benar, maka saya harus membuktikan bahwa ini juga benar. Maka saya bisa bilang bahwa asumsi saya benar. Gitu loh. Saya nggak tahu apa membingungkan atau enggak. Tapi teorinya begitu. Jadi pokoknya saya mengasumsikan bahwa PJ itu benar gitu. Jadi kalau saya ambil sembarang nih P4 misalnya, itu saya asumsikan itu benar. Tapi kalau saya berani-beraninya mengklaim bahwa mengasumsikan bahwa tadi PJ benar, maka saya harus bisa membuktikan bahwa PJ plus 1 itu harus benar juga gitu. Karena teorinya begitu. Kalau ternyata PJ plus 1-nya salah, maka asumsi saya salah gitu. Gitu ya. Jadi supaya PM-nya nanti terakhirnya benar, maka ininya harus benar gitu. Yang dibuktikan cukup 1 aja. Saya enak nih, saya bisa asumsi pokoknya ini benar ya. Oke, terus gimana Bu caranya? Caranya adalah ya tadi saya nanti bilang yang keduanya adalah hipotesis, namanya hipotesis induksi. Saya akan bilang asumsi bahwa PJ gitu ya. Berarti kan ketika ini M-nya sama dengan J ya, itu 1 tambah 2 tambah sekian ditambah N-nya diganti J, itu sama dengan J ditambah 1 per 2, ini adalah benar. Asumsi itu adalah benar. Karena saya melakukan asumsi itu, maka saya butuh langkah ketiga, yaitu untuk membuktikan bahwa asumsi itu benar. Gitu. Bagaimana cara membuktikan bahwa asumsi saya benar? Cara membuktikannya adalah dengan membuktikan gitu ya, require to prove gitu ya, ini istilahnya ya. Require to prove-nya adalah bahwa PJ plus 1 itu harusnya benar juga. Gitu. PJ plus 1 apa?
PJ plus 1 sama dengan, ya ini aja, ini M-nya diganti J plus 1 aja. 1 ditambah 2 ditambah titik-titik-titik ditambah J plus 1 itu sama dengan, N-nya juga sama, diganti J plus 1 ditambah J plus 1 plus 1, gitu kan ya. Ininya kan N-nya J plus 1 plus 1, jadi J plus 2 sebenarnya, kemudian dibagi 2. Gitu. Yang ini biar nggak ribet, kita sebut sebagai kiri, yang ini kita sebut sebagai kanan. Itu ya, nggak saya ganti warna dulu. Nah, sekarang kita buktikan satu-satu, bukan buktikan ya, kita lihat dulu satu-satu. Yang kiri dulu, yang kiri. Yang kiri itu katanya 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah J plus 1. Nah, modal saya, jadi saya tuh berusaha gimana caranya supaya bentuk yang kiri itu mirip-mirip bentuk yang kanan gitu. Ya, kalau kalian lihat kan yang mirip-mirip itu kan yang ini kan. Nah, makanya saya mau mencoba mengubah supaya saya bisa pakai ini. Modalnya 2 ini ya. Ini udah terbukti benar dan ini asumsi benar. Jadi saya bisa pakai 2 itu untuk mensubstitusi yang nomor 3. Kita lihat yang kiri ya. Nah, ini, oke, perhatikan ya. Saya bisa tulis sebagai gini kan. 1 tambah 2 tambah titik-titik-titik tambah J tambah J plus 1. Oke, sampai sini dulu. Ada yang nggak ngerti nggak? Kenapa kok saya bisa tulis begitu? Bisa nggak saya tulis gitu? Ada yang nggak ngerti nggak? Coba siapa ya? Rashid. Masih paham, Bu? Paham ya? Kenapa saya tulis begitu ya? Ya. Yudhistira gimana Yudhistira? Kalau nggak paham nggak apa, nanti saya ulangin lagi. Paham, Bu. Oke, Zulkarnain aman? Paham, Bu. Oke, gitu ya. Jadi saya bisa tulis 1 tambah 2 tambah 3 tambah J minus 1 tambah J plus 1 gitu kan ya. Karena dia kan plusnya 1-1. Pokoknya yang harus dilihat adalah batas depannya ini, batas belakangnya ini, kemudian dia bisa naik 1-1. Bagian sininya kalian mau detailkan seperti apa bebas. Gitu ya. Maka saya bisa nulis begini di sebelah kiri. Nah, kalau kalian perhatikan, saya bisa pakai highlight. Ini, bentuk ini, itu kan sama dengan bentuk ini ya nggak? Yang tadi kita asumsikan benar. Sama tuh ya bentuknya ya. Nah, karena dia sama, maka saya bisa menggantinya dengan bentuk ini. Tujuannya biar apa? Biar nanti mirip dengan yang ini, karena kita mau membuktikan kiri sama kanannya kan sama. Ya, ini sebenarnya bolak-balik aja sih. Oke. Jadi saya bisa tulis gini, sama dengan J, jadi ngikutin yang ini ya. J plus 1 per 2 gitu. Yang ini, yang kuning ini saya ganti jadi ini. Tapi jangan lupa, dia kan ada plus lagi ya. Plus J plus 1 gitu. Ya. Nah, ini tinggal disamakan aja. Ini udah matematika, ini udah tidak terus susah. Gimana caranya menjumlahkan ini dengan ini? Ya disamakan penyebutnya ini, kalau saya sama-sama 2, berarti kan ininya harus dikali 2, gitu kan ya? Gitu ya. Jadi kan lihat nih, ini ada J plus 1, ini ada J plus 1. Saya tulis di sini ya, yang kirinya ya. Oke, ini supaya nggak hilang. Ini sama ya. Jadi saya mengganti yang bagian kuningnya. Oke. Sementara yang ini, warna itu. Sementara yang ini itu saya taruh lagi tadi di sini gitu. Ya. Terus diganti jadi bukan diganti, disamakan penyebutnya. Oke. Nah, maka yang kiri itu ini saya sederhanakan nih, J ini kan sama-sama J plus 1 ya, dikumpulin. Berarti J plus 1 gitu kan, dikumpulkan kan. Berarti dikali dengan J ini, J plus 2 gitu kan ya. Nah, itu kan sama kan. Kalau misalnya kalian bingung dari sini, itu kalian sebenarnya bisa aja sih, misalnya ini J kuadrat ditambah J ditambah 2J ditambah 2 gitu. Tapi nanti jadinya panjang sih ya. Terus nanti kalian melakukan faktorisasi, bisa juga begitu caranya. Ya, bebas lah ya. Terus ini jadinya per 2 gitu. Nah, ini adalah bagian kirinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian kanannya tadi. Bagian kanannya kan ini kan. Iya kan? Tadi kan ini kan bagian kiri yang ini kan. Ya, bagian kiri yang ini. Ternyata hasilnya saya bisa dapat bentuknya kayak begini. Nah, lihat yang bagian kanannya. Ini kan bagian kanannya kan J plus 1 dikali J plus 2 kan? Per 2. J plus 1 sama kan jadinya, ini kiri, kanannya berarti J plus 1, J plus 2,
per 2. Gitu. Apakah itu benda yang sama? Benda yang sama. Gitu. Oke, warna apa ya? Jadi ini sama dengan ini. Gitu. Jadinya akhirnya kiri sama kanannya sama. Gitu. Oke. Nah, karena kiri sama kanannya sama, maka kita bisa bilang, oh oke, karena ternyata PJ plus 1-nya benar, sama kiri sama kanannya, maka saya bisa bilang bahwa asumsinya tadi benar. Karena semuanya benar, maka jadi benar deh, gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini ini yang rapihnya gitu ya. Ini tadi yang untuk basis, kemudian yang ini untuk yang hipotesis, gitu ya. Untuk sembarang J, di mana J itu adalah anggota dari N, atau saya bisa bilang gini, bahasa lebih gampangnya, ya, jadi ini ya, klaimnya harus kayak gini ya, asumsinya harus sebagus ini ya nulisnya ya, jangan kayak saya tadi ya. Tadi saya biar cepat aja. Jadi asumsi untuk sembarang nilai J, jadi kan J-nya boleh diambil yang mana aja ya, boleh 2, boleh 3, boleh 5, boleh 10 gitu ya. Di mana si J-nya itu lebih dari sama dengan N, lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Maka PJ-nya itu benar gitu. Oke. Ini PJ-nya tuh ini PJ-nya. Ini J gitu. Maka ini yang harus dibuktikan adalah HDB itu apa ya? Pokoknya ini dibuktikan gitu. Yang harus dibuktikan ini bahasa Indonesianya require to prove tadi. Lupa saya. Apa gitu ya. Pokoknya yang harus dibuktikan lah. Jadi yang harus dibuktikan adalah ini gitu. Oke, maka PJ plus 1-nya itu harus dibuktikan bahwa dia benar. Nah, caranya ya tadi. Ini saya kasih step by step-nya sebenarnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Oke. Nah, tapi saya tidak akan tunjukkan step by step-nya. Nanti kalian saya upload ke LMS. Sebentar ya. Bu, maaf Bu, boleh bertanya Bu? Boleh dong. Yang tadi kan itu PJ plus 1 Bu. Kenapa ada J lagi di depannya Bu? Nah, yang ini Bu, yang paling bawah yang sebelah kiri. Kan di atasnya tuh PJ plus 1 kan Bu? Iya, betul. Tapi kenapa yang ditulis 1 plus 2 plus J, baru plus J plus 1 lagi Bu? Oh, oke. Oke. Jadi, kan kita tuh tugasnya disuruh membuktikan kalau kiri itu sama dengan kanan gitu kan ya. Kiri ini sama dengan kanan gitu. Nah, tadi kan kita punya asumsi bahwa untuk sembarang J, di mana J itu lebih dari sama dengan 1 gitu kan ya. Sebenarnya saya bisa nulis juga J-nya lebih dari 1 sih, tapi ini kan berlaku juga termasuk basisnya juga masuk gitu ya. Kita mengasumsikan bahwa untuk semua domain ini J-nya terserah lah, ambil aja yang mana gitu ya. Itu PJ itu sama dengan 1 tambah 2 tambah titik-titik-titik tambah J itu sama dengan J ini saya berusaha supaya tulisannya lebih rapi. Kan gini kan, ini saya mengasumsikan bahwa ini pernyataannya benar. Gitu. Percaya deh ini benar gitu. Artinya harus saya buktikan kan. Nah, cara membuktikannya adalah saya harus membuktikan kalau PJ ini benar, katanya benar, berarti PJ plus 1 harusnya benar dong. Coba buktikan, benar nggak PJ plus 1? Gitu. Oke nih. Sekarang saya mau buktikan nih kalau PJ plus 1 itu benar. Gitu. Nah, PJ plus 1 itu dianggap benar kalau apa? Kalau sebelah kirinya sama dengan sebelah kanan juga kan. Cuman kan sebelah kirinya kan beda ya sama PJ ya. Kalau PJ plus 1 kan sebelah kirinya 1 tambah 2 tambah titik-titik-titik tambah J plus 1 kan gitu ya. Sama dengan J plus 1. Ininya tadi J plus 1 plus 1 jadinya J plus 2 gitu kan ya. Ini saya langsung aja. Kemudian dibagi dengan 2 gitu ya. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti Bu. Oke, jadi saya mau membuktikan apakah yang kiri ini, saya harus membuktikan apakah yang kiri ini sama dengan yang kanan. Nah, kan bentuknya beda ya. Maksudnya ini gimana ya caranya saya membuktikan bahwa yang ini sama dengan yang ini? Ya udah Bu, masukin aja salah satu. Nah, itu nggak boleh. Misalnya saya masukin 5, angka 5. Oh iya bener sama. Tapi kan nanti jadinya kayak basis tadi. Berarti saya kalau masukin 5, berarti saya harus masukin 6 dong. Saya harus masukin 7, 8, 9, 10 kan jadi nggak selesai-selesai pembuktiannya. Makanya saya harus membuat bentuk yang kiri ini sama dengan bentuk yang kanan. Atau sebaliknya, bentuk yang kanan tuh sama seperti bentuk yang kiri, supaya saya bisa tahu dengan persis, dengan yakin bahwa yang kiri itu memang sama, benar-benar sama persis dengan yang kanan. Gitu kan ya. Nah, gimana caranya? Modal kita adalah tadi yang nomor 1, cuman ini dalam kasus ini tidak dipakai sih ya. Yang P1 tadi kan 1 sama dengan
1, 2/2 gitu ya. Jadi artinya 1 sama dengan 1 gitu ya. Jadi modal saya yang udah pasti benar tuh ini bisa dijadiin modal untuk membuktikan ini gitu ya. Satu lagi plus yang nomor 2 ini juga saya bisa jadikan modal untuk membuktikan yang nomor 3 gitu. Jadi modal saya ada 2, karena dua-duanya kan yang pertama sudah pasti benar, yang kedua asumsi benar. Oke, jadi artinya pernyataan ini nih yang segini nih, ini nih dianggap benar. Oke, karena asumsinya benar. Maka saya mau ngakalin nih yang sebelah kiri ini, supaya saya bisa pakai persamaan yang tadi udah diasumsikan benar tadi. Caranya gimana? Caranya saya memecah deret ini menjadi 1 plus 2. Ini kan sebenarnya saya bisa nulis gini kan? Maksudnya bisa, pokoknya awalnya 1, akhirnya J plus 1. Ini saya bahkan bisa nulis misalnya gini, J minus 1, J plus 1 gitu. Kan boleh. Jadi persamaan ini sama dengan persamaan yang ini. Pokoknya yang penting depan sama belakangnya sama, kemudian incrementnya juga sama, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 gitu. Nah dari sini ke sini aja dulu. Ngerti nggak? Atau masih bingung? Kenapa saya bisa begitu gitu? Masih bingung, Bu. Masih bingung ya? Jadi sebenarnya sama kayak yang tadi. Misalnya apa tadi ya? Misalnya ini aja nih. Yang 1 tambah, misalnya 1 tambah 2 tambah titik tambah J. Gitu. Ini kan pasti kan kalau misalnya J-nya 5, misalnya J-nya 5 ya. Berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Kan gitu kan ya? Iya nggak? Kalau J-nya 5. Iya, Bu. Betul kan? Karena startnya dari 1 diakhiri dengan angka 5 gitu. Artinya apa? Artinya kan sebenarnya saya boleh nggak? Ini itu saya tulis begini. 1 tambah 2 tambah titik tambah J minus 1 tambah J. Coba dimasukin. Berarti kan kalau J-nya 5, berarti kan ini kan 1 tambah 2 tambah, misalnya titik ditambah J minus 1. J-nya kan 5, berarti tambah 4 tambah 5. Kan gitu kan? Ini tinggal. Ya. Jadi kan sama kan? Atau kalau misalnya saya lagi iseng, bahkan saya bisa nulis gini. J minus 2 gitu loh. Karena dia kan incrementnya satu-satu gitu loh. 1 tambah 2 tambah titik, nanti misalnya tambah J. Jadi itu cuma cara menulis aja. Kayak misalnya saya nulisnya sampai N gitu ya. Saya bisa aja nulis 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Kalau kesana kan maju, nanti di sini tambah N minus 2 tambah N minus 1 tambah N. Pokoknya yang dipegang adalah depan sama belakangnya nih harus sama. Gitu. Kebayang nggak? Kali dicoba dimasukin sih mungkin. Gimana? Pusing. Pokoknya itu intinya, Bu, depan sama belakangnya harus sama kan, Bu? Betul. Depan sama belakangnya harus sama dan lompatannya harus sama. Oh iya, Bu. Lompatannya kan 1 tambah 1 tambah 1 ya. Jadi kan kalau lompatannya 1 tambah 1 tambah 1 kan berarti kalau dari sini dari depan itu kan berarti ke sana tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu kan ya. Tapi kalau saya mulainya dari belakang kan berarti minus 1 minus 1 minus 1, iya nggak? Iya, Bu. Ya kan? Kira-kira seperti itu ya. Jadi yang dilihat adalah depannya, paling batas belakangnya, plus lompatannya. Jadi kayak loop loh. Kayak for loop loh. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi makanya itu kenapa saya boleh menulis, kenapa Bu tadi nggak nulis 1 tambah 2 tambah 3? Yang nggak ada gunanya, orang saya pengennya mirip-miripin ini kok gitu ya. Saya tulis 1 tambah 2 tambah titik tambah J ditambah J plus 1. Kenapa saya bisa menulis J di sini? Karena J ini adalah J plus 1 min 1 gitu. Kan saya mundur soalnya. Gitu ya. Karena mundur jadi J plus 1 min 1 gitu. Sama kayak di sini, kalau saya mau mundur 1 berarti di sini saya ada J minus 1, bisa juga gitu ya. Oke. Nah, karena saya udah nulis begini ya, langkahnya sama persis seperti tadi. Wah, ini mirip nih gitu. Bukan mirip, ini sama nih bagian sininya gitu. Dengan yang ini gitu. Makanya saya bisa ganti ini menjadi ini gitu. Ininya J plus 1/2 gitu ya. Langkahnya sama persis seperti yang tadi. Kan tadi yang ditanya, kenapa kok dia bisa muncul J lagi gitu kan ya?
Gimana? Sudah lebih ada secercah cahaya dibanding sebelumnya? Sudah Bu, sudah ngerti Bu. Oke, gitu ya. Oke. Jadi yang nggak boleh itu kalau tiba-tiba muncul, misalnya ya, tiba-tiba muncul X gitu. Nah, itu baru, loh, itu X dari mana gitu ya. Kalau ini kan J ya, jadi J itu adalah benda yang sama dengan J yang di sini gitu. Ya. Karena dia kenapa J? Karena J plus 1 minus 1. Gitu ya. Kenapa ini 2? Karena 1 plus 1. Gitu. Nanti kenapa ini 3? Karena 2 plus 1. Oke, kira-kira seperti itu.